Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Inna ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Para ikhwan jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Dan untuk itu mari kita awali majelis ini dengan baca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin Allahumma amin. Berdasarkan jadwal mestinya saya ngisi di sini adalah pekan depan. Ya, jadi mohon maaf dimajukan sehubungan pekan depan ada agenda ke Tasik, ke Bandung dan Tasik. Jadi tanggal 5 Juli saya ada acara di Bandung, hari Ahadnya acara di Tasik. Nah, maka mohon maaf kalau hal ini memberatkan. Kita akan lanjutkan. Sebelum masuk pada bagian ke-26 ya, murojaah sebentar di bagian ke-25 tentang hijrah kedua kaum muslimin ke negeri Habasyah. Bahwasanya di tahun ke-6 kenabian ya, kaum muslimin diboikot dan berkumpul di lembah Syi'ib Abu Talib. Maka Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kaum muslimin hijrah kembali ke Habasyah, karena Raja Najasyi itu sangat baik untuk menerima kehadiran muslimin di sana. Dan yang menjadi amir safar 83 orang itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau pada hijrah pertama amirnya adalah Utsman bin Affan yang diikuti oleh 12 orang. Nah, kemudian perjalanan hijrah kedua ini lebih sulit daripada yang pertama. Ya, karena orang-orang Quraisy sudah tahu kalau Raja Najasyi itu sangat respect ya dengan kaum muslimin, sangat perhatian dan bahkan memberikan santunan kepada kaum muslimin. Nah, oleh karena itulah diusahakan bagaimana supaya jangan sampai pergi ke Habasyah lagi. Tapi qadarullah dengan pertolongan Allah akhirnya sampai pula ke Habasyah. Nah, musyrikin Quraisy kemudian mengutus dua tokoh bernama Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah untuk melobi Raja Najasyi agar mau mengembalikan atau mengusir muslimin dari negerinya ya, dan kemudian memberikan hadiah kepada Raja Najasyi. Nah, kemudian Raja Najasyi mempertemukan rombongan kaum muslimin itu dengan utusan Quraisy, dipertemukan. Kemudian ditanya utusan Quraisy, kenapa kamu mengejar dia? Disampaikan bahwa orang-orang ini adalah yang telah keluar dari agamanya, gitu ya. Dan mereka pun tidak akan mau untuk bergabung dengan agamamu, kata orang-orang Quraisy. Ya, dengan berbagai alasan bagaimana supaya kaum muslimin diusir dari Habasyah. Nah, Raja Najasyi kemudian mengklarifikasi dan bertanya kepada Ja'far, ya, apa gerangan agama yang memisahkan diri dari kaum kalian dan tidak membuat kalian masuk agamaku, maksud agama Nasrani, dan atau agama yang lain? Nah, Ja'far menjawab panjang lebar, ya,
tentang asalnya dari kaum jahiliyah yang menyembah berhala, kemudian berbuat keji, memutuskan tali silaturahim dari keluargaan, dan juga menindas kaum yang lemah, hingga Allah mengutus seorang Rasul, ya, yang jelas kami sendiri tahu dari kecilnya dia itu adalah orang terpercaya, akhlaknya bagus, gitu ya, dipujilah Rasulullah dan kesucian dirinya dari kemaksiatan. Kemudian dia mentauhidkan Allah, tidak menyembah berhala. Kemudian kami membenarkan orang itu, ya, maksudnya Muhammad Rasulullah SAW, dan kemudian mengikuti ajarannya. Nah, ini diantara bentuk dialog antara Ja'far dengan Najasyi begini. Adakah bukti yang dibawanya dari Allah bersama kalian? Kata Ja'far, ya ada. Bacakan di hadapanku. Nah, maka kemudian Ja'far membaca permulaan surah Maryam dari mulai kaf ha ya ain shad, dari situ terus sampai penjelasan tentang Nabi Isa, ya. Kemudian jelas di situ ada keluarga Maryam, keluarga Imran, kemudian ada Maryam, ada Nabi Zakaria disebutkan. Nah, Raja Najasyi dengan itu kemudian dan para uskupnya pun menangis, tersentuh dengan penjelasan daripada Ja'far. Lalu kemudian Najasyi berkata, sesungguhnya ini dengan apa yang dibawa oleh Isa bin Maryam itu adalah bersumber dari satu jendela. Artinya dari satu satu sumber, ya, satu sumber. Kemudian Najasyi berkata pada utusan Quraisy, pergilah kalian berdua. Diusir maksudnya. Demi Allah sekali-kali tidak akan aku serahkan mereka kepada kalian, dan hal itu tidak akan terjadi. Karena antara aku dengan kalian itu dipisahkan dengan jurang yang sangat dalam. Sedangkan antara aku dengan mereka, maksudnya kaum muslimin, hanya dipisahkan dengan satu garis saja. Artinya sangat tipis perbedaannya antara Nasrani dengan Islam. Sementara orang-orang Quraisy penyembah berhala, ya, maka kalian denganku adalah ibarat dipisahkan dengan jurang yang sangat dalam. Nah, itu satu di Habasyah. Akhirnya mereka pun pulang dengan tangan hampa, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dalam momen yang sama, ya, di Mekah juga terjadi sesuatu, yaitu adanya 5 orang tokoh Quraisy yang membatalkan Shahifah di Mekah. Shahifah itu lembaran perjanjian atau bentuk istilahnya boikot, ya. Dalam lembaran itu ditulisnya tentang boikot, bahwa kaum muslimin ini, pengikut Muhammad ini tidak boleh disantuni, tidak boleh berhubungan dengannya, pokoknya betul-betul diboikot, diembargo kalau sekarang, ya, seperti Gaza kemarin kan diembargo oleh Zionis. Nah, waktu itu Rasulullah SAW dan para sahabat sampai akhirnya dikeluarkan, ya, dari rumah-rumah mereka, dan kemudian tinggallah di lembah Syib tadi, lembah Syib Abu Thalib. Nah, itu cukup lama di situ, kurang lebih 3 tahun. Jadi sampai para sahabat itu banyak yang makan daun-daun kering, ya, banyak yang pelepah pohon dan sebagainya, saking banyak yang kelaparan. Itu. Nah, kondisi itulah yang makanya Rasul ketika awal-awal sudah memberangkatkan untuk hijrah ke Habsyi. Nah, 5 orang yang tidak setuju ini adalah yang membatalkan Shahifah tadi, yaitu pertama Hisam bin Amr bin Haris al-Amiri. Ini yang paling menolak perjanjian zalim Shahifah yang digantung di Ka'bah. Ini orang kafir, tapi tidak setuju, ya, kepada tindakan para pemuka Quraisy yang melakukan boikot kepada keluarga Rasulullah SAW dan Bani Hashim. Kemudian Zuhair bin Abi Umayyah al-Mahzumi, Atikah, ya, ini anak bibi Rasulullah SAW, jadi sepupu Rasulullah. Mut'im bin Adi an-Nufaili, kemudian Abul Bukhtari bin Hisham al-Asadi. Nah, itulah gambaran tentang pemboikotan, ya. Nah, kemudian di saat itu tahun yang 5 Hijriah itu masuk Islam 2 orang pemuka Quraisy yang sangat disegani karena kekokohan dan kekuatan fisiknya, yaitu pertama Hamzah, ya. Hamzah ini masuk Islam berbeda 3 hari bersama Umar. Jadi Hamzah masuk Islam, kemudian 3 hari kemudian Umar bin Khattab masuk. Nah, Hamzah saudara sepersusuan beliau. Jadi Hamzah itu pamannya, tapi sekaligus juga saudara susuan, karena sama-sama disusupkan oleh Halimah Sya'diyah. Lalu kemudian
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sebelum Islam paling gencar mau pemusuhannya kepada Islam dan paling gencar dalam mencegah orang masuk Islam, lalu Allah memuliakan Islam dengan masuknya Umar radhiyallahu anhu. Nah, para jumlah yang masuk Islam pada saat itu adalah baru 40 orang laki-laki dan 11 perempuan. Jadi kurang lebih 51 orang. Di riwayat lain bahkan disebutkan hanya baru 47 orang. Nah, ini contoh gambaran tentang menjelang Hamzah masuk Islam. Jadi sikap kaum Quraisy menyikapi dakwah Nabi SAW itu dari waktu ke waktu semakin keras, ya, semakin mengintimidasi, menzolimi para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, kemudian mereka mempersempit gerak Nabi, ya, bahkan mereka berusaha menghalang-halangi Nabi dan menyakiti siapa saja yang hendak mengikuti Islam dengan berbagai cara. Nah, situasi seperti inilah yang akhirnya memaksa Rasulullah SAW dan orang yang telah beriman beserta keluarga mereka mengungsi tadi, ya, mengungsi di Syi'ib Abu Thalib. Disitulah terjadi pemboikotan. Jadi mereka diboikot dan dikucilkan, dan pergaulan tidak diberi bahan makanan, tidak boleh ada transaksi, tidak boleh apa, pokoknya betul-betul kerepotan, ya, sehingga mereka merasakan lapar dan dahaga di situ. Nah, di akhir tahun ke-6 Hijriah itulah Hamzah masuk Islam, ya, setelah mendengar berita pengakuan Abu Jahal yang telah menganiaya Rasulullah SAW dengan memukulkan sebuah batu di kepala beliau hingga mengucurkan darah. Segera saja Hamzah menemui Abu Jahal untuk menuntut balas atas perlakuan kasar tersebut. Jadi Hamzah itu waktu itu pulang dari berburu, tiba-tiba ditemui oleh salah seorang budak perempuan. Disampaikan, ya Hamzah, tidakkah engkau tahu bahwa anak keponakanmu, maksudnya Rasulullah, itu dihardik oleh Abu Jahal? Ya, dihardik oleh Abu Jahal. Wah, kaget Hamzah. Lalu kemudian Hamzah segera mendatangi Abu Jahal, ya, lalu ditanyakan. Begitu Hamzah segera menghadirinya. Wahai Abu Jahal, kamukah yang telah menghina keponakanku? Padahal aku sudah masuk agamanya. Waktu itu Hamzah belum berbaiat, ya, belum masuk Islam, tapi sudah seolah-olah berpihak dan sudah seolah-olah bagian daripada kaum muslimin. Nah, kemudian Abu Jahal dipukulnya dengan busur hingga terluka, busur yang dipakai untuk memburu tadi, ya, pukulkan. Nah, hampir saja terjadi perkelahian massal waktu itu karena para pengikut Abu Jahal tersinggung, kemudian para pengikut Hamzah juga tersinggung. Jadi hampir terjadi perkelahian massal. Tapi kemudian Abu Jahal bilang, sudah, katanya, memang aku yang salah, katanya. Aku telah bersikap buruk terhadap Muhammad, terhadap anak keponakan daripada Hamzah tadi, maksudnya putranya Abdullah. Nah, setelah kejadian itulah Allah memberikan hidayah kepada Hamzah. Jadi berawal daripada ketersinggungan, ya, ketersinggungan karena anggota keluarganya yaitu Muhammad Rasulullah SAW sebagai keponakannya dan sekaligus saudara susuan telah diintimidasi oleh Abu Jahal. Jadi ketersinggungan itu loh kemudian menumbuhkan rasa cinta kepada Islam. Tuh, jadi memang berbagai macam cara, ya, hikmahnya. Contoh misalkan saya dulu baca di majalah Islam. Dulu kan ramai majalah Islam sebelum masa medsos itu. Saya langganan Sabili, langganan Umi, Hidayatullah, Saksi, terus Sakinah, dan banyak sekali. Nah, diceritakan ada seorang Nasrani itu setiap pulang ke Priuk, tinggalnya tuh di Priuk, berhenti dia di Pelumpang. Tahu ya Pelumpang, ya? Nah, berhenti di Pelumpang. Qadarullah setiap turun di situ pas waktunya azan maghrib. Azan maghrib. Akhirnya dia penasaran, loh, kok azan maghrib? Diperhatikan, awalnya dia biasa-biasa, lama-lama dia penasaran. Diperhatikan, kok enak itu didengarkannya. Jadi penasaran, akhirnya dia tunggulah sampai orang-orang selesai sholat, lalu segera dia masuk ke masjid, mendatangi imam sholat tadi. Tahu yang di sebelah kanan tuh, sebelah kanan kan setelah jembatan ada masjid kan? Nah, itu masjid itu didatangin. Dia datang ke situ, lalu kemudian nanya, maaf, katanya, saya non muslim. Saya mau bertanya, tadi sebelum sholat itu ada teriakan lewat speaker, itu apa namanya? Oh, itu azan. Apa itu maksudnya? Nah, terangkan oleh dia tuh. Kemudian apa maksudnya? Lalu dijelaskan maknanya, ya. Akhirnya dia paham dan tersentuh hatinya. Oh, seperti itu. Nah, dari situlah awal mendorong dia belajar Islam sampai akhirnya dia masuk Islam. Oh, masya Allah, banyak sekali.
ya kejadian. Saya sendiri pernah dialog dengan seorang driver yang non muslim, ya, itu dari UKI, Pak, dari UKI dari Cilitan sampai ke rumah. Nah, dialog sepanjang jalan, begitu masuk gerbang kota wisata dia menyatakan mau masuk Islam. Akhirnya sampai rumah suruh parkir depannya, udah parkir depan rumah, masuk dulu. Nih, saya buka laptop. Ini Pak yang saya jelaskan tadi di mobil, ya. Bapak baca sendiri aja terjemahnya. Ini ayat ini. Akhirnya mantep, dia mengucapkan syahadat. Tuh. Jadi banyak sekali cara Allah menggiring seseorang ke dalam hidayahnya, ya. Nah, seperti Hajar Hamzah berawal dari ketersinggungan, nggak suka dengan tindakan Abu Jahal dan cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terbuka hatinya. Maka Hamzah pun datang kepada Rasulullah SAW untuk berbaiat, ya, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Keislaman Hamzah ini berawal dari ketersinggungan tadi karena keponakan Rasulullah SAW dicaci maki dan dipukul oleh Abu Jahal. Itu terjadi di bulan Zulhijjah tahun 6 kenabian. Nah, sekarang masuknya Islam Umar bin Khattab. Ya, Rasulullah SAW berdoa, doanya gini, Allahumma izal Islam bi ahabi hadain ar-rajulaini. Jadi ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu di antara 2 orang yang lebih engkau cintai. 2 orang di antara 2 orang laki-laki yang lebih engkau cintai. Bi Abi Jahlin atau bi Umar bin Khattab. Oleh Abu Jahal atau oleh Umar bin Khattab. Ya, jadi Allah mengabulkan doa Rasulullah SAW ini. Qala wa kana ahabuhuma ilahi Umar. Nah, disebutkan dalam Ibnu Tirmizi bahwa ternyata orang yang lebih Allah cintai adalah Umar bin Khattab. Maka keislaman Umar berawal dari mendengar Rasulullah SAW membaca surat Al-Haqqah. Jadi saat Rasul sholat di Masjidil Haram, ya, Umar datang ke Masjidil Haram, Rasul sedang sholat dan membaca surat Al-Haqqah, surat ke-69 yang Al-Haqqah malhaqqah wa ma adraka malhaqqah, itu kedengaran oleh Rasulullah SAW. Nah, yang menarik apa? Saat mendengarkan surat itu, ketika Umar berpikir dan berkata di hatinya, demi Allah, benar dia itu tukang sihir, tukang syair, ya, syair itu tukang sastra, pandai berpuasa, berprosa, ya, berpuisi, berprosa. Nah, kemudian bacaan Rasulullah sampai di ayat ke-40 yang berbunyi innahu laqaulu rasulin karim. Ya, sesungguhnya yang diucapkan itu benar-benar adalah sebagai rasul yang mulia, ya. Kemudian wa ma huwa biqauli sa'ir. Bukanlah ucapan itu adalah syair. Ya. Kemudian qalila ma tu'minun, tapi sedikit sekali orang yang beriman. Jadi sesungguhnya yang dibesarkan Rasul itu benar-benar Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya yang mulia. Jadi bukan ucapan manusia biasa berupa prosa atau puisi, gitu ya, syair. Nah, dan sedikit sekali orang yang beriman dengannya. Nah, pikiran Umar terhenti dengan jawaban itu. Jadi pikirannya terjawab dengan bacaan tadi. Lalu ia berkata, oh kalau gitu dia tukang tenung, dia itu tukang dukun, gitu ya. Nah, kahin. Kemudian bacaan Rasulullah SAW sampai pada kalimat wala yaqulu wala biqauli kahin, ya, wala biqauli kahin, ya, bukanlah dia itu seorang dukun. Tuh dijawab. Qalila ma tazakkarun, sedikit sekali orang yang mengambil pelajaran darinya. Nah, tanzilum mir rabbil alamin, Al-Quran ini diturunkan, wahyu ini diturunkan dari Rabb seluruh alam. Nah, dari situlah Umar bergetar hatinya, ya, lalu membuat relung hatinya, kemudian berislam tumbuh di hati Umar. Tapi demi nenek moyang dan gengsinya sebagai seorang tokoh, tidak ujung-ujung nerima, gitu ya. Udahlah, pokoknya cukup di hati. Tapi di luar dia tetap menampakkan permusuhan kepada Rasulullah SAW. Ya, apalagi dia dijadikan sebagai tokoh di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Nah, walaupun keyakinan jahiliyah itu mulai dari waktu ke waktu mulai pudar dengan mendengarkan bacaan tadi. Nah, suatu hari watak yang keras itu, nah ini karena mengganggu juga, udahlah bunuh aja lah katanya. Maka ia berangkat dengan pedang terhunus. Ya. Qadarullah di perjalanan ketemu
ya, dengan sama-sama jahiliyah, namanya Nuaim bin Abdullah An-Nazam Al-Adawi. Ya, ia bertanya, "Hendak kemana wahai engkau Umar?" Umar menjawab, "Ingin membunuh Muhammad." Lalu orang itu memberitahu, "Umar, kamu mau membunuh Muhammad, tidakkah engkau tahu adikmu itu telah menjadi pengikutmu, telah menjadi pengikutnya?" "Ah, adikku Fatimah?" "Iya, adikmu itu sudah menjadi pengikutnya." Nah, akhirnya Umar tidak jadi, ya, tidak jadi langsung ke rumah Rasulullah, langsung belok dulu, mampir dulu ke rumah adiknya. Nah, ini sampai rumah Fatimah. Maka dengan rasa marah dan malu, Umar pun merubah arah menuju rumah adiknya tadi. Nah, sampailah di rumah terjadi begini. Setelah sampai depan rumah Fatimah, ya, kemudian Umar mendengar suara dari dalam rumah. Di dalam rumah itu rupanya ada Khobab, ya, sahabat Khobab ini sedang membacakan surah Toha kepada Fatimah dan Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid itu suaminya Fatimah. Jadi ini duanya berarti adik Umar dan iparnya, gitu ya, sedang mendengarkan surah Toha. Tiba-tiba Umar masuk langsung. Kemudian menanya, "Surah apa tadi?" Katanya. "Surah apa tadi? Aku dengar dari kalian." Nah, Fatimah dan suaminya menjawab, "Gak ada apa-apa kok. Hanya perbincangan di antara kami." Nah, Umar nggak mau dibohongin, ya. Orang suaranya lain, gitu ya. Suaranya lain, bacaan Al-Quran kan lain dengan bahasa Arab. Bahasa Arab yang biasa dipakai, gitu. Karena bahasa Arab khusus Al-Quran tuh. Nah, kemudian Umar berkata, "Nampaknya kalau kalian berdua sudah menganut agama baru." Ya. Sa'id bin Zaid suaminya Fatimah itu berkata, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu berpihak atau berada pada selain agamamu?" Maksudnya selain agama jahiliyah, keyakinan para berhala tadi. "Bagaimana kalau ternyata yang benar itu dia?" Gitulah, ya. Kemudian Umar langsung dengan itu tersinggung. Lalu kemudian melompat, ya, ke kepada Sa'id bin Zaid. Lalu kemudian diinjaklah Sa'id bin Zaid itu oleh Umar, diinjak-injak. Nah, melihat seperti itu, kemudian Fatimah segera menyelamatkan dan mengangkatnya, membangunkan sebenarnya. Nah, Umar malah tambah marah, ditampar itu Fatimah sampai keluar darah dari hidungnya. Nah, kemudian Fatimah pun berkata, "Wahai Umar, jika kebenaran ada pada agama selain agamamu." Tanya begitu. Lalu kemudian Umar pun melihat begitu putus asa, apalagi lihat adiknya, ya, berdarah, dia mulai terenyuh hatinya, "Aduh, gimana nih?" Menyesal melihat adiknya seperti itu. Lalu kemudian kata, "Sini, berikan kertas itu." Nah, kata Fatimah, "Tidak, engkau adalah najis. Kalau mau engkau mandi dulu." Oh, mandi dulu Umar. Setelah mandi baru diberikan itu, ya, sahifah tadi, jadi lembaran isinya surat Toha. Nah, kemudian Umar membaca surat Toha. Kemudian Umar bergumam, "Sungguh nama-nama yang baik dan suci." Ya, surat Toha surat ke-20 dibaca. Lalu saat itulah hidayah masuk. Kemudian begitu sampai di ayat ke-14 disebutkan, "Innani anallah," kan gitu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kan di dalam Al-Quran. Nah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang disembah selain aku. Nah, maka sembahlah, tidak ada ilaha illa ana. Allah sendiri menyebut nama dirinya bahwa ana Allah, ya, ana Allah. Di dalam dalam Bible, gitu ya, di dalam yang lain tidak ada kalimat menyebutkan seorang yang mengawal pun mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya Tuhan. Yesus pun tidak mengaku begitu. Ya, Yesus tidak mengaku Tuhan, hanya dipertuhan oleh Nasrani. Tuh. Jadi di sini Allah menyebut dirinya Anallah, aku ini adalah Allah. Nah, kemudian akhirnya Umar pun bergumam, "Alangkah indah dan mulianya kalam ini." Begitu ungkapan itu terlontar, Khobab yang tadinya bersembunyi karena takut dipukul Umar, keluar akhirnya. Lalu kemudian keluar dari persembunyian, dia berkata begini, Khobab bin Al-Arat ini. Dia keluar dari persembunyian dan berkata, "Bergembiralah wahai Umar, karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud doa Rasulullah SAW di malam Kamis tadi." Maksudnya malam Kamis itu adalah beberapa hari setelah itu, karena kan setelah Hamzah, ya, Rasulullah SAW pun berdoa demikian. Nah, kemudian sesampainya Umar di depan, akhirnya Umar itu antar aku kepada Muhammad. Nah, akhirnya Umar berangkatlah ke rumah Rasulullah SAW. Sampai di depan rumah, nah, kemudian seorang penjaga melihat di celah pintu, ada Umar, katanya.
Disampaikanlah hal itu ya kepada Rasulullah SAW. Umar mendatang sambil menghunus pedang. Nah, jadi disangkanya akan melakukan pemberontakan atau melakukan pembantaian gitu. Maka kemudian Umar menutup pintu rumah, ya. Lalu kemudian penjaga melihat dari celah pintu tadi dan menyampaikan kepada Rasulullah, maka para penjaga pun tambah siap siaga. Jangan sampai Umar masuk melakukan tindakan kejahatan. Kemudian Hamzah bertanya, ada apa gerangan dengan kalian? Hamzah belum tahu asalnya. Itu Umar, katanya. Mereka jawab, Umar. Oh, Umar. Ada apa dengan Umar? Nah, bukakan pintu. Kalau dia berniat baik, maka kita akan membantunya. Tapi kalau dia berniat jahat, kita akan bunuhnya. Nah, itu. Lalu kemudian ternyata Umar begitu datang, dibukakan pintunya. Hamzah pun siap-siap. Nah, ternyata Umar datang sempat dialog dengan Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah, wahai Umar, katanya, sambil pegang kerahnya oleh Rasul, ditanya, wahai Umar, apakah kamu akan melakukan penghinaan sehingga kamu sehingga Allah menghinakan kamu seperti Allah menghinakan Walid bin Mughirah? Walid bin Mughirah itu adalah orang yang tadinya sudah meyakini kebenaran Al-Quran, tapi karena teruji. Pernah nggak saya cerita Walid bin Mughirah? Jadi awalnya begini, itu diabadikan Allah di surat Al-Mudassir, ya. Innahu faqar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nadzara summa abasa wa basar summa adbara wastakbar faqala in hadza illa sihru yusar in hadza illa qaulul bashar. Jadi Walid bin Mughirah sudah membenarkan Al-Quran setelah dialog dengan Rasulullah. Tetapi setelah itu datanglah orang-orang para pemuka Quraisy kepada Walid. Walid, aku dengar engkau telah membenarkan Muhammad. Ketahuilah Muhammad itu ahli syair. Kata Walid, demi Allah, aku lebih tahu dari kalian tentang syair. Yang dibawakan oleh Muhammad itu bukan syair. Walid, itu Muhammad itu ahli sihir. Aku pun tahu sihir. Yang disampaikan Muhammad bukan sihir. Nah, terus akhirnya kata tokoh Quraisy gini, Abu Jahal sih itu datang. Walid, kalau kamu katakan itu di depan kaummu, maka mereka akan meninggalkanmu. Oh, jadi dengan ungkapan itu jadi penyakit tuh. Setan menggoda dalam hatinya, jadilah penyakit sehingga, aduh, benar juga ya kalau saya ceritakan di depan kaumku, mesti mereka akan menjauh kita, akan mencemoohkan atau mungkin akan tidak lagi mau diatur, tidak diurusan. Dia salah seorang pemimpin di Quraisy, tidak akan lagi dihormati, dia dihargai lagi. Nah, udah akhirnya disebutkan dalam surat Al-Mudassir, innahu faqar wa qaddar faqutila kaifa qaddar. Sesungguhnya dia berpikir dan menentukan, lalu maka celakalah bagaimana dia mengambil kesimpulan itu. Nah, summa nazara summa awasa, kemudian dia melihat, kemudian dia cemberut, ya. Dan kemudian setelah itu dia berkata, in hadza illa qaulul illa sahar, kecuali sihir. In hadza illa qaulul basar. Tidak lain ialah ucapan manusia biasa. Nah, maka akhirnya ungkapan itu muncul juga bahwa oh, yang Imam Muhammad itu benar-benar sihir atau syair, bukan wahyu yang sebagaimana diyakini sebelumnya. Nah, Rasulullah menjelaskan pada Umar, ya Umar, apakah kamu ingin dihinakan Allah seperti Walid bin Mughirah? Karena artinya hidayah sudah datang, tapi tidak segera melakukan follow up, melakukan tindakan untuk melaksanakan hidayah tadi. Maka oleh Umar dihayati cerita tentang Walid bin Mughirah itu, kemudian kata Rasulullah di depan Umar, ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar. Sesuai dengan doanya tadi. Umar tersentuh. Akhirnya sejak itu pula langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, maka semua takbir yang dalam rumah Rasul itu atas Islamnya Umar. Nah, itulah kurang lebih demikian gambaran global. Kalau saya ceritakan secara rinci terlalu lama waktunya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, demikian Pak Ikhwan, mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak, bersilakan. Ada? Ya, silakan Pak. Berkaitan dengan nama, tadi saya baca ada yang namanya Abdullah, dia orang Quraisy. Jadi nama Allah sendiri itu sendiri dari
dari bahasa penyebut Allah sebagai Tuhan kita, Ya. itu sudah ada sebelumnya atau tidak? Allah itu sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Penamaannya. Iya. Jadi bahkan mereka pun biasa menyebut demi Allah. Ya, orang-orang kafir pun kadang menyebut demi Allah. Kalau ditanya misalkan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Di Al-Qur'an disebutkan fayakun Allah. Mereka akan berkata Allah. Gitu. Nah, Umar belum pernah selama ini membaca satu sumber yang berkata bahwa Tuhan itu menyatakan dirinya, gitu ya. Kecuali dalam surat Toha tadi di ayat ke-14. Nah, begitu menyatakan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, maka Umar tersentuh dengan sebutan itu. Karena selama ini mereka tahu kalau ditanya orang-orang jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Yakin mereka juga gitu. Tapi yang mereka sembah itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan liuqoriban Allah zulfa. Ya, liuqoriban Allah zulfa. Jadi sekedar sebagai perantara saja. Jadi awalnya berhala-berhala itu dijadikan perantara, tapi lama-lama kemudian disembah. Begitu, Pak. Ya. Baik, ada lagi? Ya. Yang orang kafir yang membela yang membatalkan boikot tadi. Ya. Sekarang juga kan kondisinya kayak di Gaza atau Palestina juga banyak orang-orang kafir yang bisa membantu Palestina. Ya. Artinya boleh nggak kita mendukung dia juga selain mendukung Palestina juga? Gimana Pak pertanyaannya? Jadi orang-orang kafir banyak yang simpati sama Palestina. Iya, iya. Jadi mereka mau menolong juga gitu. Apakah kita juga mendukung mereka juga? Mendukung misalnya katakan Rusia atau Belanda atau mana lah. Ya. Negara-negara Eropa itu kan banyak yang Jadi dengan adanya peristiwa yang terjadi di Palestina itu banyak yang masih sama di berbagai daerah, di berbagai terutama daerah Eropa, ya. Di Eropa itu semakin terus tidak bisa tertahan lagi. Bahkan di beberapa negara ada yang masjidnya sudah lebih daripada gerejanya. Salah satunya adalah justru mereka menghayati keimanan orang-orang Gaza ketika dibantai oleh Zionis. Nah itu, jadi memang itu salah satu sumber atau salah satu cara Allah punya rencana, ya kan, wallahu khairul makirin. Allah yang punya rencana. Allah tuh sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi istilahnya mati satu tumbuh seribu. Dalam korban saja di Gaza itu, begitu setelah terjadi banyak yang syahid itu, anak-anak tuh lahir rata-rata kembar. Silakan tanya orang Gaza. Banyak sekali yang kembar, ada yang kembar 2, ada yang kembar 3, itu banyak sekali. Nah, rupanya Allah menggantikan supaya generasi ini terus tetap terjaga. Nah, termasuk tadi banyaknya orang yang masuk Islam dengan keimanan orang-orang Gaza dalam kondisi apapun, dalam kondisi sulit, mereka masih terus bersyukur kepada Allah. Ya, ucapan alhamdulillah itu tidak pernah kurang, walaupun masih sudah punya apa-apa. Ya, jarang sekali mereka mengeluh. Nah itu bedanya dengan kita, ya. Kita kadang-kadang kan sedikit sekali yang bersyukur atas ujian yang menimpa kita. Sebanyakan justru mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, atau sampai buruk sangka kepada Allah. Tapi mereka sedentanya luar biasa seperti itu. Termasuk yang sering datang ke pesantren Al-Fatah itu Profesor Dr. Mahmud Ambar, itu guru besar tafsir Al-Quran. Itu beliau punya rumah tuh 5 lantai, habis. Nah, keluarganya yang meninggal 18 orang yang syahid. Nah, beliau sendiri sekarang tinggal di apartemen di Mesir. Karena rumahnya sudah tidak ada. Sudah rata dengan tanah. Itu sering yang termasuk salah seorang rujukan dengan saya, sering saya dialog dengan beliau, nah, untuk memperjelas, karena beliau guru besar tafsir, ya. Demikian. Ya, oh yang 5 orang, yang orang jahiliyah. Kenapa Pak? Mut'im bin Adi itu kan sampai meninggal ya tetap kafir kan? Mut'im bin Adi An-Nufaili. Iya. Kenapa? Itu sampai dia meninggal kan masih kafir. Ya kalau salah ini, ya karena Atikah yang masuk Islam. Jadi dari sini, tapi ini semua masih kafir. Kalau kondisi ini waktu itu masih kafir. Jadi ini 5 orang ini belum ada yang masuk Islam waktu tidak setujunya terhadap tindakan orang-orang Quraisy tadi. Nah, di antara mereka yang pun ada yang terbuka masuk Islam. Iya, setahu saya mungkin tidak itu sampai meninggal masuk Islam.
sampai waktu perang Badar, Ya. kan Nabi punya tawanan 72 ya. Dia bilang kalau Mutim bin Adi bilang itu dibebaskan, Nabi bilang itu bakal saya bebaskan. Karena Nabi merasa berutang sama Mutim bin Adi karena membatalkan Saifah itu. Maksud Ya. saya, kalau ada dua pihak, katakan misalnya kondisi sekarang Iran sama Israel satu, kan kita nggak begitu percaya kan sama Iran kan. Nah, sekarang banyak yang mendukung Iran. Ya. Karena menyerang Israel. Ya. Kita perlu mendukung itu. Kalau antara Iran Israel itu memang kajiannya tersendiri. Saya kemarin tanya Pak Mizan, sekarang saya menemukan empat kajian, ya. Mungkin kalau dijelaskan sebesar nggak cukup waktunya. Tapi kurang lebih begini. Pertama, ada yang bersikap dengan menetapkan seperti halnya antara Romawi dan Parsi. Romawi itu adalah Nasrani, adapun Parsi adalah Majusi waktu itu kan. Kalau dilihat dari sisi ketuhanan, mana yang lebih bagus? Romawi kan, karena masih berketuhanan. Sedangkan Majusi adalah penyembah api. Nah, sekarang antara Iran dan Israel itu Zionis, anti agama. Pokoknya semua agama bagi dia musuh. Sementara Iran, ya itu Syiah. Tuh. Kalau dari sisi ketuhanan, mana yang lebih dekat? Apakah Zionis atau Iran? Iran kan gitu. Nah, maka tidak sedikit kaum muslimin memberikan dukungan kepada Iran dengan dasar itu. Bukan dengan akidahnya, bukan karena akidahnya, tapi karena tindakannya menghancurkan Zionis Israel itu menguntungkan bagi kaum muslimin. Betul tidak? Nah itu. Jadi seperti itulah seperti halnya. Kemudian saya hubungkan juga dengan hadis la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al yahuda. Bahwa tidak akan tegak kiamat sehingga orang-orang muslimin, kaum muslimin akan memerangi orang Yahudi. Dan digambarkan dalam hadis itu kan sampai orang Yahudi kocar-kacir, bersembunyi di balik pohon dan batu. Maka pohon itu berkata, "Ya muslim ya Abdullah, hadal Yahudi khalfi. Ta'al faqtulhu." Wahai muslim yang Allah, ini ada Yahudi di belakangku. Datanglah kau, bunuhlah dia. Nah, jadi sampai seperti itu. Kalau menghayati, menghubungkan dengan itu, bahwa nanti Zionis Israel itu akan mengalami masa yang sangat lemah sehingga tidak lagi bisa semena-mena berbuat seperti sekarang. Nah, hari ini kondisi mereka itu sedang dalam kondisi fase pertama. Di Al-Quran surat Ali surat ke-7 kan, liyasu wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dahulu awal marrah wa liyutabiru ma'al tatsbir. Nah, liyasu wujuhakum itu disuramkan, diburukan wajah-wajah kalian, maksudnya Bani Israel. Ini yang sedang terjadi hari ini. Maka 145 negara, artinya 70% penduduk dunia itu mengancam atau melaknat kepada Zionis Israel dan berpihak kepada Palestina. Gitu. Nah, nanti akan masa saatnya di mana kaum muslimin akan leluasa masuk Masjidil Aqsa. Terakhir puncaknya mereka dihancurkan dihancur-hancurkan sebagaimana dalam hadis tadi di surat Al-Isra ayat ke-7, sangat erat hubungannya dengan hadis riwayat Bukhari Muslim tentang akan terjadinya kiamah setelah mereka dihancurkan. Wallahu alam bishawab. Demikian. Silakan azan dulu. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was-salati al-qa'imah atimah wa nasyir Allah sumaqama Muhammadan alladhi ya'at. Ya, silakan Pak Haji. Ya, tadi Ustaz cerita di hadis itu cerita bahwa kalau sudah tidak ada umat Islam ini, maka jadwalnya akan timbul kiamatnya itu penghancur. Ya, iya. Tidak ada orang muslim di dunia ini kan. Iya. Nah, sekarang Islam kan berkembang bahwa kalau kata barang mas sering pada ceritanya akhir zaman justru makin berkembang mesti dimajukan gitu. Dasar masih lama gitu. Iya, jadi itu bikin semangat jadi. Ayo kita makan Islam. Kalau langsung diambil. Udah jadi satu dino sama. Ya. Udah.
Enggak, Pak, kasih motivasi supaya jangan masih lama lah. Oke. Jangan Rasul juga udah ada bilang. Ya, tuh. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda gini, bahwasanya antara aku dengan kiamat itu ibarat dua jari ini, ya kan? Ibarat jari telunjuk dan jari tengah. Jadi dekat kan? Apa yang terjadi? Apakah cepat-cepat kiamat? Dulu kan pernah ada buku 2012 kiamat gitu ya. Itu kan ya mohon maaf kalau kata saya ngawur sebenarnya, ngawur. Jadi dia memprediksi yang tidak berdasar kepada akidah gitu. Hanya berdasarkan hal yang sifatnya hari ini lihat gitu ya, kondisional sifatnya diperhatikan, dianalisa, dan diyakinkan. Bahkan kemarin seperti dunia itu akan mengalami masa pembaharuan itu dalam setiap 100 tahun akan muncul pembaharu. Maka ada yang berkata tahun 2024, jadi tahun 1924 kan runtuhnya Turki Utsmani. Nah 2024 akan muncul Imam Mahdi. Pernah nggak dengar gitu? Apa yang terjadi? Ada nggak Imam Mahdi? Tidak ada, ya kan? Nah ini artinya kita kembalikan pada ayat dalam surah Luqman ayat 34 kan indahu ilmus sa'ah. Ya sesungguhnya kiamat itu adalah urusan Allah. Kan ada 5 yang dijadikan gaib oleh Allah. Pertama adalah masalah kiamat. Yang kedua adalah wa ya'lamu ma fil arham. Ya, apa yang ada dalam rahim nggak bisa ditebak-tebak. Anak saya itu berdasarkan USG itu lahirnya bayi ini perempuan, lahirnya laki-laki. Tuh. Kemudian yang ketiga wa yunazzilul ghaisa, turunnya hujan itu juga gaib. Makanya ada ramalan cuaca nggak pasti ya, kadang jadi kadang tidak. Mendung tak selalu berarti akan turun hujan, ya nggak? Yang keempat adalah wa mata di nafsun bi ayyi ardi wa mata nafsun madza taksibu goda. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Yang akan dia perbuat pada esok tidak tahu. Silakan Bapak, para ikhwan, kita merencanakan sesuatu. Besok saya akan begini, bangun jam sekian, nanti akan sholat malam, terus baca Quran, terus sholat subuh berjamaah, terus dibuat program sampai menjelang tidur lagi. Buktikan, itu bisa jadi ya, mungkin sekian persen berjalan. Tapi bisa jadi 0%. Saya pernah begitu yakin, janji dengan si A, dengan si B, iya nanti acara ini sudah diprogram, tiba-tiba setelah sholat subuh ditelepon oleh keluarga, ada keluarga meninggal, udah batalin semua Pak. Tuh, kan jadi 0% kan jadinya. Tuh, jadi ini wa mata di nafsun mada taksibu goda. Gak ada seorang pun yang tahu apa yang akan kita perbuat hari esok. Yang kelima, wa mata di nafsun bi ayyi ardin tamut. Nggak ada seorang pun di mana kita akan menemui kematian. Tuh, jadi dalam ini masalah kiamat pun jangan terlampau jadi akhirnya pesimis gitu ya. Akhirnya udah nggak berbuat apa dia sebentar lagi kiamat. Orang kita sekarang masih banyak teknologi. Yang namanya kiamat itu Rasulullah SAW kan menggambarkan sebelum kiamat kita akan berperang dulu dengan orang-orang kafir itu dengan tanpa persenjataan yang canggih. Akan kembali pada masa lalu. Kita akan berperang dengan panah, dengan tumbak, ya, dengan bambu runcing kalau gitu. Pokoknya nggak ada yang namanya teknologi. Semua minyak bumi habis di bumi dan tidak bisa diperbaharui. Dengan demikian, seluruh alat teknologi, alat-alat canggih itu mati, tak bisa bergerak. Nah, ini yang akan terjadi. Apakah itu di masa kita? Apakah anak kita cucu kita? Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi yang pasti tetap kita Rasulullah SAW mengatakan hendaknya kamu tetap punya rencana yang baik walaupun besok akan terjadi kiamat. Artinya tetap harus kita buat rencana itu rencana yang baik selalu. Dan tadi sudah digambarkan Rasulullah mengatakan antara kiamat dan aku seperti ini. Buktinya sudah hampir 1500 tahun belum kiamat gitu. Nah, jadi jangan terlampau pesimis dengan cerita tentang kiamat. Kita tetap berkiprah, berjuang, yang penting serahkan semuanya kepada Allah hasilnya. Ya, demikian. Ada lagi? Masih ada waktu? Silakan kalau yang lain. Penasaran masalah Iran. Ya. Konkretnya gimana, Ustaz? Apa kita mendoakan? Bukan gitu. Jadi saya sampaikan tadi kan sebenarnya ada empat keyakinan terhadap masalah Iran ini. Ada 4 sikap kaum muslimin. Ya. Ada yang sikapnya bahwa ini antara Iran dengan Amerika itu sandiwara. Ada begitu. Ya sandiwara.
Udah nanti juga berhenti sendiri katanya ya, berhenti nih. Yang penting untuk menarik simpati umat dunia gitu ya. Ada satu pendapat tuh. Ada yang di pendapatnya, oh tidak itu beneran gitu ya, beneran. Minggu yang lalu judul saya di YouTube kan saatnya Zionis dan Israel, saatnya dihina saum antara syubhatin ini Pak. Barang siapa yang tidak pernah berjihad atau tidak pernah punya keinginan sedikit pun nggak terlintas dia ikut berjihad di jalan Allah, membela agama Allah ini, maka dia mati dalam cabang daripada kemunafikan. Maka ini jangan sampai kita kalau bukan berpihak pada secara fisik juga, bukan berarti mendoakan Iran juga bukan, ya. Karena jelas akidahnya kan berbeda antara Sunnah dengan Syiah. Tapi kita yakin bahwasanya kebatilan itu ya akan hancur. Ya, kebatilan akan hancur. Nah, maka saya akan sampaikan pendapat yang berikutnya adalah bahwa hadis tadi mengemukakan mereka akan pada posisi terpuruk sehingga dikejar-kejar oleh kaum muslimin itu di saat itu adalah mereka sudah tidak punya kekuatan sedasar hari ini. Karena sudah banyak sekali kebaikan. Sekarang aja coba separuhnya misalkan sudah triliunan. Kemarin seminggu yang lalu sudah 725 juta dolar Amerika. Ya, masya Allah. Silakan hitung berapa triliun itu kerugian. Dan terus sampai sekarang masih terus. Nah ini artinya kan berarti pelemahan, semakin melemah. Maka nanti ketika mereka sudah tidak punya apa-apa, sudah sedikit, karena berperang dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Tapi satu saat nanti Allah akan menghadapkan yang dengan dia adalah orang yang disebut orang tadi yang muslim ya Allah. Wahai muslim, wahai hamba Allah. Ini yang disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 63-74, 13 ciri disebut hamba Allah yang disitulah Allah akan wariskan kepada hamba Allah bumi Allah ini. Anal adu yariswa ibadiyas suamihu. Sesungguhnya bumi Allah ini akan Allah wariskan kepada hamba-hamba yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Kemarin kita ambil peran, jangan sampai kita termasuk golongan orang yang dayus atau orang-orang yang munafik karena tidak punya tidak pernah berjihad atau tidak pernah menyakiti untuk berjihad di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mohon maaf kalau minggu subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.